Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi amarana bidzikri. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kami malam yang berkah ini hadir di tempat kita semua. Dan syukur kita tidak sah jika kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan jazakallahu anka ya Rasulullah. Ibu Rektor yang saya hormati, Sohibul Bait, luar biasa, Ketua Muslimat plus Rektor, itu termasuk aneh tapi unik. Semua pimpinan NU yang saya cintai, Ketua Syura, Fiz, Ketua MUI, Sulsel, begitu juga Kota Makassar. Ternyata beliau masih saudaraan, satunya mursyid. Begitu juga kepada Kepala Kanwil Kantor Kementerian Agama dan semua masyayikh, semua kiai, semua tuan guru. Mohon maaf jika ada salah adab dari kami. Ini baru kali awal datang di Makassar. Ya. Tapi saya nggak terlalu khawatir karena adabnya orang sini hampir sama dengan adab orang kampung saya. Kalau orang Jawa nggak berani lewat kayak tadi, kayak Pansinyur tadi, depan kan. Tapi kalau orang kampung saya di Padang, di Makassar kayaknya biasa kan? Ya, kalau di Jawa coba kalau lagi muktamar NU, nggak berani, paling di bawah. Ya, hatta kita di kampus mahasiswa mau ke depan jongkok, kita yang suruh berdiri baru dia berdiri. Tapi itu khas NU sini, nggak usah dijawakan, ya. NU Sumatera juga nggak usah biarkan saja dengan kesumatraannya, NU Sulawesi dengan kesulawesiannya. Tapi jangan kaget nanti kalau ke Pulau Jawa. Orang Jawa luar biasa, mereka ketika berhadapan dengan guru mursyid, apalagi kiai-kiai para ketua. Katanya Nusantara ya Pak Kiai. Kalau Nusantara, ini bagian dari adab Nusantara. Maka orang Jawa kalau masuk ke Sulawesi nggak boleh makan hati. Kenapa nggak boleh makan hati? Ya, adabnya jangan disamakan. Apalagi kalau nada orang sini lainnya. Bahasa Indonesianya unik sekali, ya. Tapi saya senang, ya. Alhamdulillah. Selamat kepada kita semua yang berahlus sunnah an-nahdiyah. Karena sekarang banyak yang aku ahlus sunnah. Maka perlu ditambahkan nisbat an-nahdiyah. Meskipun sebenarnya kata ahlus sunnah cukup menandakan bahwa kita ini akidahnya ahlus sunnah dengan manhaj Imam Abu Hasan al-Asy'ari al-Maturidi. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke Imam al-Maturidi. Kita pakailah tradisi kita di sini, baca Yasin. Masya Allah. Saya bersaksi kepada Allah, itulah baca Yasin ternikmat selama saya hidup. Baca Yasin di makbarahnya Sayyidina Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Beliau wafat tahun 333 Hijriah. Tapi separuh hidupnya di zaman salafus saleh. Dan kita setia kepada akidah mereka.
Karena akidah mereka lah yang teruji, terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ijma'nya ulama tasawuf itu ada ijma' wusulul abdi ilallah, syartu wusulil abdi ilallah, syarat usul seorang hamba kepada Allah adalah al-i'tiqad as-sahih, akidah yang sahih. Itu sebabnya di dalam kitab Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, beliau mengatakan ketika ada orang menyebut Sufi Mu'tazili, beliau tolak itu. Apa katanya? Tidaklah bercampur akidah yang batil dengan hati yang jernih. Itu ungkapan beliau, ya. Dan kita bersyukur, jadi ternyata berahlus sunnah tidak cukup hanya berakidah. Ahlus sunnah Imam Asy'ari mesti ada penerapannya secara zahir dengan mazhab, dan kita memilih 4 mazhab walaupun prakteknya di NU cuma 1. Bener ya? Coba tes subuh nggak kunut, bisa-bisa ulang sholat subuh. Padahal di 3 mazhab tidak berkunut tidak masalah. Cuma itulah secara praktis, secara tatbik dan amali, kita ahlus sunnah di Indonesia bersyafi'i. Dan yang paling mahal ada yang nomor 3. Ahlus sunnah kita dulu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, yang nama saya tafaulan diambil dari nama beliau. Beliau itu mengatakan dalam risalah Ahlus Sunnah bahwa Ahlus Sunnah itu 3. Akidah Asy'ari, mazhab yang 4, yang ketiga bertasawuf. 2016 ulama Al-Azhar buat ijtima di Chechnya, hasilnya sama. Lebih dahulu Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ini tanda bahwa pendiri bangsa-bangsa kita ini adalah tokoh-tokoh yang visioner. Tapi sebenarnya NU ini kan cuma kendaraan, benar nggak? Ya, bukan tujuan. Ini alat, bukan maksud. Karena dia alat, dia mesti ada reformasi ataupun revisi di dalamnya. Harus ada tajdid di dalamnya. Melihat sudah banyak tajdidnya. Tapi yang tidak boleh ditajdid yang 3 tadi. Itu nggak boleh ditajdid. Ini ditajdid batal. Karena ahlus sunnah, fiqih, tasawuf itu maksud. Itu maksud kita. Ini cuma kendaraan. Jika kendaraannya sudah melenceng, maka harus dikembalikan ke usulnya. Dan saya yakin karena ini keluarga besar, biasanya keluarga besar kan saudaraannya, ibu ya. Kalau saudaraan biasanya tengkar gak? Ya, rebutan mainan gak? Punya anak nggak bu? Punya anak gak Ustaz? Ada. Ustaz ya, bukan Ustaz. Saya namanya Ar-Razi, jadi Rosi di sini, yang bisa ngebut itu ya. Kalau anak kita laki-laki 3, umurnya nggak berjauhan, 1 dapat mainan, rebutan nggak? Rebutan. Itu sebabnya di NU itu banyak yang rebutan. Alhamdulillah, tanda mereka banyak ya. Dan itu tidak masalah. Makanya ayatnya turun. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka islahlah saudaramu. Bukan disatukan, tapi diislah. Disatukan sulit. Gimana mau nyatukan? Di NU ada jam'iyah thariqah. Thariqahnya ada 40, benar gak? Gak boleh kita maksa orang satu thariqah. Gak bisa. Hatta di mazhab Syafi'i itu ada berapa furu'-furu' yang berlainan. Bapak Ibu, para masyayikh, jamaah yang dimuliakan Allah,
Tema kita tentang zikir. Saya pun baru tahu barusan 10 menit sebelum sampai. Jadi mendadak ini Bu Rektor ya. Maka ketika saya lihat ini para kiai semua ini, masa saya ceramah di hadapan para kiai ini? Tidak mungkin ya. Maka ini bukan tazkirah untuk beliau-beliau, tapi tazkirah li walil muridin, bukan lil masyayikh ya. Ini tazkirah untuk saya dan bagi para murid, bukan untuk para kiai. Kiai insyaallah merestui. Insyaallah. Maaf ya, baru dapat hadiah pagi tadi. Bangun tidur hidungnya sudah kesumbat. Zikir dan istighosah ini salah satu amalan yang dibenci oleh orang-orang yang membid'ahkan gerakan kita. Benar gak? Apa itu istighosah ya gak? Nabi gak pernah istighosah ya? Yang lucunya, mereka buat satu istilah namanya sunnah tarkiyah. Pernah dengar sunnah tarkiyah? Kalau Nabi meninggalkan, kita juga tinggalkan. Nabi gak melakukan, kita juga gak lakukan. Saya candailah keanuan itu, ya. Nabi pernah makan coto Makassar gak? Karena ada juga ustadz dari Makassar sini minum itu baulnya onta, tahu? Ya, dalilnya hadis Sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi mengatakan bahwa baulnya onta, tahu baul? Air seni, bahasa ininya air pipis. Tapi saya nggak mau sebut, tidak sebut ya. Baul bahasa Arabnya. Baulnya onta itu dijadikan untuk obat. Akhirnya salah satu ustadz ini sebelum pandemi umroh, dia minum air seninya inilah akibat membaca hadis tapi tidak belajar mazhab dengan baik. Belajar hadis tapi nggak belajar usul fikih dengan baik. Mohon maaf ya, tapi sepertinya dia bukan orang Nahdiyin ya. Di hadis itu ada asbabul wurud. Apa asbabul wurudnya? Ada orang datang kepada Rasulullah SAW, mereka sakit, mu'alaf. Dilihat sakitnya, kalau kita sebut hari ini sakit kuning. Maka diberilah terapi. Bi albaniha wa abwaliha. Minum air susu dan air seninya onta. Maka minumlah. Beberapa hari sembuh. Kira-kira apa ilatnya di situ? Yang belajar usul fikih. Ilat dalam mazhab Syafi'i, keharaman sesuatu salah satunya istikhbas. Khabith, yang dianggap menjijikkan. Nah ini air baulnya onta itu menjijikkan. Tapi kok Nabi membolehkan mereka meminumnya? Kira-kira kenapa? Darurat? Nah, sambung lagi. Darurah, tohib, tubihul. Oke. Darurat apa yang ada saat itu? Mereka sakit. Jadi kalau kita sehat nggak usah minum. Ya kalau KNU biasanya gampang tuh hadisnya. Cuma kalau bukan KNU agak sulit. Ya. Walaupun sudah kuliah di luar negeri. Ya. Nah, sunnah tarkiyah itu Nabi kalau tidak melakukan, maka kita nggak lakukan. Bercanda juga lah seorang kawan. Apa katanya? An-Nabi ma ya'kul lahmal bakar. Nabi tidak pernah makan daging bakor. Apa arti bakor? Sapi, al-baqarah. Sapi Terus kita nggak makan gitu. Jadi Nabi kalau nggak melakukan sesuatu, bukan berarti kita tidak melakukannya.
Yang kita tidak lakukan itu yang Nabi at-tark bimaknal mana', yang Nabi larang atau Nabi makruh. Istighosah dan zikir, Nabi masih perlu istighosah gak? Kalau Nabi juga perlu. Kenapa? Setiap nafasnya adalah doa. Setiap nafasnya zikir. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani. Hadis sahih. Nabi setiap nafasnya naik turun zikrullah. Ala kulli ahyan. Ahyan itu waktu. Waktu itu bagi ulama ahlullah disebut nafas. Waktuka, sa'atuka, yani nafasuka. Waktu kita, sa'ah kita adalah nafas kita ini. Kalau yang di jam, tek 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 itu menandakan waktu. Waktu bukan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya anad dahru, akulah sang waktu. Maka jika seseorang menyadari waktu yang ada dalam dirinya, dia sedang terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi yang mau saya bacakan, yang hadis ini sudah sering kita dengar. Hadis Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, Ana jalisun man dzakarani. Aku adalah teman duduk, jalis. Jalis, duduknya lama, betah. Jalisun, teman duduk siapa? Man zakarani. Siapa saja yang berzikir kepadaku. Oleh karena itu, salah satu kebiasaan para kiai kita dari dulu, suka beristighosah dan berzikir. Supaya apa? Supaya jadi teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir ini hadis. Ulama ahlu sunnah sudah mengerti bahwa Allah itu bukanlah benda. Karena dia bukan benda, disebut duduk bukanlah duduk menempati suatu tempat. Karena Allah sudah ada sebelum tempat itu. Kira-kira Bapak Ibu, teman duduknya presiden keren gak? Dompetnya keren gak? Ya, teman duduknya menteri hebat gak? Teman duduknya ketua Tanfis, ketua Syuriah hebat gak? Teman duduknya mursyid orang manhab gak? Hatinya hebat gak? Pasti luar biasa. Orang yang bisa duduk bersama orang-orang besar, pasti dia orang besar. Jika Allah mengatakan, Ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk orang-orang yang menyebut namaku, orang-orang yang mengingat zatku, sifatku, af'alku. Kira-kira orang itu hebat gak? Jadi kalau mau cari orang hebat di dunia, itu bukan, mohon maaf, bukan pejabat-pejabat tinggi, ketua-ketua organisasi, tetapi orang-orang yang kolbunya makmur dengan zikrullah. Itulah yang kita cari. Orang-orang seperti itulah yang mesti diziarahi. Kita sowan setiap ada waktu kepada beliau. Kenapa? Jika mereka adalah teman duduknya Allah, kalau kita sesekali ketemu mereka, apa yang akan kita rasakan? Kita akan melihat nurullah di situ. Itu yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Man awliyaullah, siapakah wali-wali Allah, kekasih Allah? Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika dilihat, dipandang, membuat orang yang memandangnya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, boleh kipas anginnya diarahin dikit.
Ya, mohon maaf ya. Maaf Kiai kalau nanti gerah. Insya Allah kalau bahas hadis hilang gerahnya. Ya. Kedekatan kepada Allah tadi, nah, kita lihat kalau ada seorang kiai, ada orang-orang dekat kepadanya. Ada ring satunya, ring duanya, benar gak? Nah, kedekatan kepada Allah tergantung kita zikirnya zikir apa. Itu sebabnya beberapa waktu lalu saya agak sedikit kenceng kepada jamaah dan para kiai, para ustadz, para ajengan, para gus-gus, para habaib bahkan. Kalau solawat harus beda solawat kita sama solawat onta, masih ingat ya? Itu bukan ngejek orang solawatan, enggak. Tapi mau sampai kapan solawatnya untuk duniawi? Solawat itu sudah Allah sampaikan sebelum menciptakan aras, sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah sudah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlalu remeh. Kelihatan alfa terus baca solawat itu remeh itu. Ya, solawatin aja gitu boleh, tapi remeh itu. Tapi boleh nggak? Boleh, cuma remeh. Buka warung, solawatin, itu remeh. Tapi boleh. Kalau yang mas-mas jomblo ini, supaya gak jomblo, solawat. Nah, berarti solawat jadi pelet Kiai. Gimana hukumnya tuh Kiai? Solawat untuk melet itu gimana ceritanya Kiai? Nanti ada solawat peletiah nanti ya. Ijazahnya gak tahu dari siapa tuh. Boleh, boleh. Tapi kalau kita betul ahlus sunnah nahdiyah, bertasawuf Imam Ghazali, dengan torikot yang sahihah mu'tabarah, maka kita mesti membedah satu kitab yang judulnya Hikam, yang tadi sudah dibaca oleh ketua kita, yang menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan orang dalam bersolawat. Yang pertama, solawat awam. Solawat awam mau onta ini hampir sama. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Beda hajat. Hajatnya orang awam apa, hajatnya onta apa, tapi sama. Onta datang kepada Rasulullah, ngadunya apa? Apa yang dikadukan onta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lapar Rasulullah. Tuh, antum jangan mengadukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang kepada beliau, kadukan yang lebih besar. Ya Rasulullah, nanti di akhirat aku bisa dijamin gak lapar gitu. Itu baru benar. Kalau di dunia, apa kata beliau? Kata Imam Nawawi, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari memikirkan yang sudah Allah tadbir. Tadbir itu Allah sudah atur. Allah sudah jamin rezekinya. Sebelum kita hadir di bumi, Allah sudah tentukan belum rezekinya. Lalu untuk apa zikir dan usaha, doa dan usaha? Doa itu tanda hamba, usaha itu tanda ada kasab, 2 aja. Apa arti kasab? Usaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat lain, laha ma kasabat. Ya. Kata Sayyidina Ali, ar-rizqu imma talibun wa imma matlubun. Kita itu terhadap rezeki 2 aja. Ada pemburu rezeki, ada yang diburu rezeki. Kalau kiai-kiai ini sepertinya sudah diburu rezeki ini ya. Benar Pak Kiai? Kalau yang depan saya kayaknya masih abu-abu ini. Ada iya, ada enggak, banyak enggaknya. Allah kalau kirim rezeki lebih canggih daripada pos, JNE, Tiki, kirim duit, kirim barang.
Kalau lembaga-lembaga tadi itu tidak pernah salah kirim, hampir jarang salah kirim, masa Allah salah kirim? Mungkin nggak? Kalau orang paham ini, ustadz tidak akan hasad kepada ustadz yang lain, kiai tidak akan iri kepada kiai yang lain, orang bekerja tidak akan hasad kepada orang yang lain. Cuma kan nggak semua orang sampai kepada makom itu, ya. Itu makom sederhana kok. Makom alhamdulillahi rabbil alamin, itu maknanya itu, ya. Mau saya berdiri? Izin Kiai ya. Kakinya udah mulai semutan soalnya. Allah. Baru kelihatan yang di pojok ya. Aslinya kaki saya semutan, bukan pengen lihat yang di pojok. Jika disebutkan ana jali, aku teman duduk, teman nongkrong, teman ngobrol, orang yang menyebut-nyebut namaku, maka ada tingkatan orang yang dekat kepada Allah. Ya, kalau tadi cuma nyebut-nyebut, nyebut itu gimana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu nyebut namanya. Ya, ada orang yang nyebut-nyebut nama Ibu Rektor. Ada orang di dalam kantor barengan sama Bu Rektor. Tinggian mana makomnya? Di luar sebut-sebut Bu Rektor, Bu Rektor, Bu Rektor, Bu Rektor, Bu Rektor. Tapi di dalam kantor ada orang ngobrol. Kalau sudah ketemu, mungkin gak sebut-sebut nama Bu Rektor. Bu Rektor nanti nanya, kamu ada apa mas? Ada apa? Sem-sem sama aku gitu. Jadi ternyata makom nyebut-nyebut itu makom pertama. Supaya hati ini terbiasa kepada yang punya nama. Ya. Ini ada yang muda-muda gak sih? Oh ada. Kalau yang muda-muda nih, kalau yang tua-tua saya udah paham. Pernah jatuh cinta gak yang jomblo-jomblo ini? Ya. Kalau jatuh cinta, ada mbak-mbak juga ya. Kalau jatuh cinta sama seseorang, cari-cari nama dia nggak di Google, di Facebook, Instagram, tuh kan, cari-cari nama dia. Maka pertama kali kita membangun hubungan kepada Allah itu cari-cari nama di Google Kolbu. Jadi harus dibanyak-banyakin di sini. Harus dibanyak-banyakin. Coba nih, ini yang jomblo nih, yang ada, itu apa tuh? Lambang apa tuh? PMI. Oh, lambang PMI. Ente anggotanya. Kayaknya wajahnya masih wajah-wajah SMA. Tapi ternyata udah mahasiswa ya. Ya, ngaku jomblo, orang-orang masih percaya nih ya. Kalau ente suka sama yang ono, nyari-nyari nggak di Google? Enggak, emang nggak ada di Google. Adanya di mana? Di Instagram ya. Nyarinya di mana? Di Instagram. Berarti ada cara berkomunikasi. Instagram, Facebook itu disebut thoriqoh. Cara membangun komunikasi kepada Allah SWT itulah thoriqoh. Ya. Jadi kalau anak muda thoriqohnya ada Instagramia, ada yang baru-baru nih TikTok gitu ya. Pak Kiai tahu TikTok apa Kiai? Pak Kiai tahu TikTok tuh ambil rotan, palamu sini TikTok tuh baru tahu ya. Itu bid'ah semua Pak Kiai. Nabi nggak pernah main TikTok. Kalau kita sudah kenal, nah biasanya kita add dulu ya, benar ya? Di add dulu sama, di kolbu itu modelnya sama. Itu sistem yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu dulu jauh-jauh hari, yang wafat tahun 638 Hijriah. Apa kata beliau?
Manusia itu alam kecil. Maka sistem yang ada di alam itu ada semua di dalam diri manusia. Kalau dulu Imam Ibn Arabi nggak ada TikTok, jadi dia contohinnya pohon, air, disebutlah anasir yang 4. Sekarang anak-anak muda kita cerita anasir yang 4 dia bengong. Ini ngomong apa nih? Ya, padahal torikohnya orang Sulawesi dulu itu ngaji anasir yang 4. Syekh Yusuf Al-Makassari. Saya 2009 kan mengkaji risalah-risalah beliau yang ditulis di Sri Lanka, yang beliau sebut dengan negeri Sailan. Jadi beliau itu dibuang ke Sri Lanka jadi guru, dibuang ke Jawa jadi guru, dibuang ke Cape Town jadi guru. Sama sih ya, orang Sulawesi sekarang di Jakarta jadi imam besar Istiqlal. Ya. Alhamdulillah ya. Ada yang jadi rektor kemarin, rektor PTIGI sampai sekarang masih. Beliau juga tuh orangnya. Rektor IGI tempat saya ngajar itu orang Palu, ibunda Profesor Huzaimah. Mungkin para kiai ada yang pernah berguru kepada beliau. Berarti kita seperguruan kiai. Ya. Itu kalau saya ngomong apa dikit dia langsung tunjuk. Kamu jangan liberal. Oh, ternyata orang Usuluddin kalau berbicara ada orang syariah harus hati-hati. Ya, benar gak? Padahal insya Allah saya luar dalam Ahlus Sunnah, tenang aja, nggak akan masuk ke liberalisme, sekularisme, insya Allah nggak. Ya, ngaji akidah dari kecil sampai hari ini. Jadi kalau ada orang pura-pura Ahlus Sunnah pun kita tahu insya Allah. Ya, ada orang takiyah insya Allah ngerti. Nggak usah ngomong, lihat muka aja udah tahu. Ya. Orang yang mengatakan Tuhan di atas tuh paling gampang tahunya. Kelihatan di wajahnya tuh. Serius. Orang kerjanya dulu debat terus. Tapi emang begitu, gak boleh keras. Mereka tuh lagi cari Tuhan. Ana jalisun man dzakarani. Maka kedekatan pertama yaitu zakara ismi, menyebut-nyebut namaku, menyebut-nyebut nama. Saya, nama kecil saya, ujung namanya Mbah Hashim Ash'ari. Nama kecil saya Ari. Waktu ke suatu tempat, itu orang manggil Arazi, saya nggak noleh. Kali ada Arazi di belakangku. Jalan aja. Pas rame-rame, orang manggil Arazi. Wah, kayaknya mah kita assalamualaikum. Ada satu nongol panggil Ari. Saya lihat, ini orang kok kayak kenal. Kami sudah tidak jumpa bertahun-tahun. Dulu kecil. Langsung saya ambil, saya bawa ke dalam. Terobos kayak tadi itu. Ya, banser kita terobos aja. Gak mau masuk dalam. Kira-kira seperti itu. Apa rahasianya? Jadi menyebut nama itu ada nama yang umum, ada nama yang khas. Itu ke makhluk. Paham gak maksudnya? Itu yang disebut al-ismul a'zam. Ada nama-nama yang di sisi Allah yang nama spesial, disebut al-ismul a'zam. A'zam itu agung. Jika Allah dipanggil, semua orang manggil ya Allah, ya Allah, ya orang manggil semua. Tapi jika dia dipanggil dengan nama a'zam, Allah akan langsung nanya, kamu mau apa? Gitu. Ya abdi, wahai hambaku, apa yang kau mau? Tapi kalau si hambanya bijak mengatakan, ya Rabb, sebelum aku ada, engkau sudah tahu. Anta alim qabla wujudi. Tapi kalau nggak paham, apa yang terjadi? Si hamba su'ul adab kepada Allah. Si hamba memberitahu hajatnya kepada Allah. Seakan-akan Allah belum tahu hajatnya. Lalu dia beritahu. Su'ul adab nggak? Nah itu su'ul adab orang baca doa. Dia mengira doanya memberitahu Allah. Doa kita tidak pernah memberitahu Allah. Allah sudah tahu. Belum berkalam Allah sudah tahu. Maka berdoa bukan memberitahu.
Doa itu menunjukkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Abul Hasan Syazili itu thariqat asalnya Idrisiyah Pak Kiai. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi tadinya Syazili, lalu beliau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala berikan asrar-asrar, jalur beliau disebut kemudian Idrisiyah Ahmadiyah. Ya. Imam Syazili mengatakan Ismul A'zam itu tidak hanya nama Asmaul Husna dan nama-nama spesial itu. Al-Ismul A'zam itu adalah waliyun min awliyaillah. Kekasih-kekasih Allah itu juga disebut Al-Ismul A'zam. Makanya kita buat namanya tawassul dan istighosah. Inilah dasar kenapa istighosah itu ada. Kenapa tawassul itu ada dan menyebut ila hadrati, ila ruhi, bihaqi Sayyidina Muhammad SAW, bihaqi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa kita menyebut seperti itu? Karena aulia itu adalah Al-Ismul A'zam. Saya pernah mau menemui Abuya Said Ahmad bin Abuya Said Muhammad di Mekah. Mungkin beliau pun sudah lupa, ya, sudah lama. Itu mau ke sana, jawabnya nanya yang jaga, kamu murid siapa? Nah gitu. Maka kita harus sebut nama guru kita. Saya murid Syekh Fulan di Pulau Jawa. Oh itu gurunya, itu sianunya Abuya. Langsung masuk. Di umrah yang berikut, cowoknya ikut ngaji nih. Di umrah yang berikut, saya mau datang lagi. Di Saudi sudah ketat. Kalau bukan orang-orang tertentu, nggak diterima. Ditanya, kamu murid siapa? Ada pesan dari kiai siapa? Saya nggak sebut-sebut kiai siapa. Nggak tembus. Mau coba-coba bawa diri sendiri nggak tembus. Paham nggak maksudnya analognya? Kiasnya paham nggak? Kita ini walaupun hebat, kata kita. Tapi kalau nggak punya guru, nggak punya mursyid, nggak punya imam, nggak diterima oleh Rasulullah SAW. Nanti datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana ummatuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku umatmu, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu umatku yang mana? Ditanya dulu, umatku yang mana? Nanti kita jawab, saya akidahnya ikut imam ini, ikut imam itu, ikut, boleh. Mungkin kalau berandai-andai, kalau Gus Dur masih hidup, mungkin beliau berandai-andai. Ngomong aja NU gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ntar ini diputar-putar orang. Kita nggak akan ngomong begitu. Kita hanya ngomong begini, al-isnad minad din. Yang ngomong siapa ini? Imam Ibnul Mubarak. Belum ada NU secara organisasi saat itu. Tapi Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad din. Bersanad itu bagian dari agama. Di NU berguru penting nggak? Penting. Maka al-isnad minad din itu yang diulang-ulang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para kiai ulama-ulama NU. Inilah jadi spirit pergerakan kita. Cuma mohon maaf Pak Kiai, terima kasih sudah menerima saya di keluarga besar NU Sulawesi Selatan khususnya. Sebenarnya istri saya itu senang kalau saya menghadiri acara NU. Ya, dia NU lahir batin dia. Tapi kalau saya minta istisyarah kepada kiai-kiai, udah kamu didakwah aja, dakwah ahli sunnah, tidak usah masuk organisasi. Maka untuk sementara saya tidak masuk dulu ke struktural kemanapun, cuma mendakwahkan spirit ahli sunnah wal jamaah. Ya. Gimana? Boleh nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita memanggil dengan nama yang spesial, Allah akan menoleh dengan tolehan iltifat yang khas, dengan menoleh yang spesial. Itulah rahasia kenapa ada kiai-kiai tertentu
yang Allah beri sir di kolbunya. Maka sir di kolbu seorang syekh, kiai, tergantung nama apa yang dia ulang-ulang di kolbunya. Saya punya guru, dia hanya ulang-ulang basmalah. Bismillah, bismillah, bismillah aja, mau ngapain bismillah. Dan kita melihat dia fana fi asma'illah. Dia fana asik dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya. Tadi asma ismul azam. Ada nama af'al, ada nama sifat, ada nama zat. Maka kedekatan orang kepada Allah ketika Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk yang menyebut namaku, yang mengingat aku. Di situ disebutkan zakarani, mengingat aku. Aku yang mana yang dia ingat? Aku namaku, perbuatanku, sifatku, atau zatku. Nah, yang mengingat Allah, zatnya, sifatnya, itu ring satunya Allah itu. Itulah para anbiya dan aulia. Kita kalau belum sampai di sana, minimal mengingat yang dua level ini, nama dan af'al. Ingat nama Allah, ingat perbuatan-perbuatan Allah. Pasti hafal ayat ini. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah. Apa yang perlu diingat? Nikmatku kepada kamu. Nikmat Allah itu fi'lullah, perbuatan Allah. Cuma orang mengingat nikmat Allah itu ada dua. Ada yang mengingat nikmatnya, ada yang mengingat pemberi nikmat. Nah, ini beda lagi. Kalau yang ingat nikmat, gaji naik, dia bersyukur kepada Allah. Kalau gajinya tersendat, ngomong, saya udah sholat 5 waktu, udah istighosah, kurang apa lagi ya Allah? Gitu ya. Kalau ada orang-orang Nahdiyin begitu, saya meragukan kenahdiinnya, ya. Berarti dia nggak ngaji hikam, ya. Dia nggak ngaji tasawuf. Bani Israel hanya ingat Allah perbuatannya, pemberiannya, tidak ingat sang pemberi. Sama dengan hubungan suami dan istri. Kalau hubungan mereka hanya hubungan memberi, kalau nafkah besar, istri senang. Kalau nafkahnya sedikit, istri kalau hubungannya cuma hubungan pemberian, bukan hubungan yang memberi dan yang diberi, maka cintanya nggak abadi. Pemberiannya besar, cintanya besar. Kalau pemberiannya dikit, cintanya sedikit. Imam Ibnu Abbad menyebut orang seperti ini ikhlas versi ummal, pekerja keras. Versi siapa? Pekerja keras. Bahkan kalau kita sebut, mohon maaf, ikhlas karyawan. Ummal itu bisa diartikan karyawan juga. Orang pekerja, mohon maaf, jangan, boleh jadi pegawai, boleh jadi karyawan, tapi mental jangan karyawan dan pegawai. Kalau mental pegawai, gaji 13 baru semangat, bener. Kalau gaji 13 gak ada, tapi orang NU mah gak perlu gaji 13 ya. Tanya aja Pak Kiai. Bulan Maulid itu gaji 13 tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana jalisun man dzakarani. Aku teman duduk, teman ngobrol. Pernah punya teman hanya mau ngobrol kalau mau ngutang, ada nggak? Ada.
Allah terima, kita terima, tapi muka kita agak gimana gitu sama dia ya. Kalau dia datang pasti minta ditraktir. Walaupun di dompet kita ada duit, tapi kita senang ditraktir, benar nggak? Kenapa? Tahadu, tahabu. Saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencinta. Jadi jangan cuma senang ditraktir atau senang diutangin, ngutangin juga dan sebaliknya. Nah, apabila kita nggak suka dengan orang yang tadi, bosen. Jadi kalau ada orang begitu, cepet-cepet. Sama, jika ada orang meminta kepada Allah, rajin sholat, rajin zikir istighosah, giliran ada hajat, itu cepat dikasih sama Allah, tapi Allah nggak melirik dia setelah itu. Mau seperti itu? Kalau Allah tidak melirik ke dalam kolbu, kita gelisah. Seperti seorang istri ketika melihat suaminya mulai melirik yang lain, tidak melirik ke dirinya, itu istri gelisah gak? Gelisah. Gelisahnya roh apabila Allah tidak menatapnya, itu lebih bahaya daripada gelisahnya seorang istri jika tidak ditatap suaminya. Paham mas? Ya. Makan lirik mulu ya. Itulah makna ana ma'ahu idza dzakarani, itu sama. Maka di situ ada dua ibarat. Ana jalis, ana ma'ah. Maka jalis itu namanya muraqabah mujalasah. Belum ada di kitab. Yang ada di kitab muraqabah ma'iyah. Muraqabah ma'iyah, padahal ada hadisnya. Apa bedanya ma'iyah dengan jalis? Kalau muraqabah ma'iyah, merasa dibersamai Allah. Kalau jalis, ngobrol, lebih dekat. Jalisun man dzakarani, diajak ngobrol sama Allah. Saya mau tanya, kalau ngobrol sama, kalau misalnya sering berangkat pakai sopir driver Grab, itu obrolannya apa? Obrolannya macet, ya nggak? Ternyata macetnya sama dengan Jakarta. Ya, mungkin karena ada perbaikan jalan ya, semoga cepat selesai, amin. Ya. Kalau kita ketemu sama drivernya taksi, ngomongnya sama. Biaya bensin naik, gitu ya. Kecuali si drivernya orang spesial, maka dia akan ngajak ngobrol yang lebih hebat. Kalau ngobrol sama orang kampus, obrolannya apa? Diskusi filsafat. Kalau ketemu sama teman-teman ahli bahsul masail, pembahasannya apa? Cari-cari masalah ya. Bahsul mencari masail, masalah. Cari-cari kesalahan orang, itu bisa tuh. Ya. Kesalahan ini, bid'ahnya ini, pelanggaran ini. Ini karakter ini kalau belum diobati kayak Ihya Ulumuddin, masuk jadi komisi fatwa di MUI, gawat itu. Serius, tanya kepada para kiai kita ini ya. Gawat itu kalau karakter bahsul masail belum dimandikan dengan hikmahnya Ihya Ulumuddin. Wajib. Jadi siapapun yang belajar bahsul masail, coba cari guru mengaji Ihya Ulumuddin. Kalau menurut saya itu wajib. Karena manhaj kita bertasawuf Imam Ghazali. Biar tidak mengulangi kesalahan Imam Ghazali. Imam Ghazali sekali debat 300 orang bisa terdiam. 300 orang ulama diam, itu Ghazali itu orangnya. Maka beliau disebutlah Hujjatul Islam. Jalis, duduk bersama dengan politisi. Ini kan sudah mulai tahun politik. Obrolannya apa? Kalau Nahdien partainya apa, Kiai? Ternyata kayak tadi itu ketua Tanfis ngomong orang NU di mana, gitu ya? Itu gimana tadi? Sahih ya ibaratnya?
Orang Nahdiyin di mana-mana. Oke. Berarti ada di partai hijau, partai biru, partai merah juga. Kuning juga banyak. Ya itu urusan antum lah ya. Kalau kita ketemu politisi, walaupun dia kiai, obrolan politik. Coba antum ketemu dengan pengusaha. Kalau di Makassar pengusaha apa kebanyakan kiai? Tambang, kayu. Ngomonginnya apa? Ngomongin kayu, jenis kayu, harga kayu naik, turun, itu diobrolin. Kalau ketemu ibu-ibu, ngomongin apa, Bu? Ngomongin bedak ya. Jilbab gitu ya. Tas yang dibawa gitu ya. Kalau ketemu orang yang dia duduk bersama Allah, apa yang dibicarain? Pasti dia ngomongin Allah. Kalau orang yang diajak berteman oleh Allah, jalis, teman duduknya Allah, teman ngobrolnya Allah, kira-kira obrolannya apa? Kalau makiai ilmu, sama santri tadi basul masail, mau politisi ilmu politik, sama pengusaha ilmu usaha. Kalau ketemu dengan orang-orang yang duduknya bersama Allah, ilmu yang dibicarakan pasti ilmu ma'rifatullah. Pasti itu. Saya menandakan pergerakan saya di dalam dakwah Ahlussunnah itu, awal-awal sukanya ngaji hadis, karena 15 tahun khidmah hadis. Khataman kitab hadis. Hobinya apa? Ngomongin kesalahan ulama aswaja di Indonesia terhadap hadis. Tuh, hubungan saya tuh. Jadi setiap kali ngeliat, masa kiai salah nyebutin hadis? Masa kiai pakai hadis palsu? Begitu terus. 5 tahun senang akidah. 5 tahun lagi tuh. 5 tahun berikut senangnya ilmu tasawuf. Kenapa saya begitu? Tergantung teman ngobrol saya siapa. Kiai yang saya temui siapa? Nah sekarang ini yang senang saya temuin dimanapun, kiai-kiai yang ngomong tasawuf. Di mana aja. Mau ke Jawa, mau ke Banjar, mau kemanapun ke Sumatera, yang saya cari itu kiai yang ngomongin tasawuf. Ternyata lebih adem. Bener gak? Sholat pakai mazhab fikih, tapi gak ada tasawuf. Nikmat gak sholatnya? Gak nikmat. Jadi yang sholatnya belum khusyuk, belajar tasawuf. Yang zikirnya masih pikiran kemana-mana, belajar tasawuf. Nanti gila. Loh gak ada orang belajar tasawuf gila. Coba lihat saya, gila gak? Ada gak orang gila? Dokter, ada gak? Gak ada kan? Gak ada. Orang belajar tasawuf itu menjadi jalis Allah. Teman duduknya Allah. Allah itu paling narsis. Hanya dia yang boleh narsis. Hanya dia yang boleh membicarakan dirinya. Hanya dia yang boleh muji-muji dirinya. Hanya dia yang boleh ngasih namanya sebagus-bagus mungkin. Maka jika ada orang duduk bersama Allah, ilmu yang didapat orang ini salah satunya ilmu tentang rahasia nama-nama Allah. Pasti itu yang didapat. Maka kalau kita duduk bersama kiai-kiai, mursyid-mursyid, syekh-syekh yang belajar ilmu zikir, pasti obrolannya cuma zikir. Nah, tapi ini juga ada 2 jenis. Ada zikir kuantitas, ada zikir kualitas. Zikir kuantitas itu targeting, itu masa riyadhah, disebut muridin. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini orang punya tahapan-tahapan zikir. Pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Sampai tidak ada lagi waktunya, walaupun dia sedang ngajar, sedang kerja, sedang usaha, qalbunya tetap berzikir kepada Allah SWT. Jika sudah begitu,
Allah akan angkat dia menjadi namanya Murad. Apa arti Murad? Tadi dia sebut nama Allah, sekarang Allah yang sebut-sebut nama dia. Tadi dia mengejar jalan menuju Allah, sekarang Allah yang menjawabnya. Itu yang disebut siapa yang datang kepadaku masyan, berjalan, ataituhu harwalan. Aku datang kepadanya harwalah, lebih cepat. Ya. Oleh karena itu saya nggak percaya ada zikir yang berat, yang ada malas yang berat. Sepakat? Istighosah malas nggak? Jangan malas. Kata masyayikh kita dari dulu, ini sering saya sebut, yang disebut oleh Imam Ad-Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq, zikrullah silahul muridin. Zikrullah itu senjatanya para murid, para santri. Kalau kita punya kendaraan namanya NU misalnya, tapi nggak punya senjata, nanti di tengah jalan diserang orang bisa balas nggak? Maka untuk melawan itu, lawannya adalah zikrullah. Maka wajib, bukan lagi sunnah. Secara hukum fikih ya, tapi dalam pergerakan, dahulu masa kita kalah sama orang pergerakan lain? Di pergerakan lain, itu ada maksurat. Ditulis oleh Al-Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna berthariqah Syaziliyah. Kalau di sini kita sebut thariqah Mu'tabarah. Kalau mereka punya zikir pagi sore, maka kita punya juga zikir pagi sore harusnya. Bahkan lebih dari pagi sore. Juga zikir ba'da sholat. Jadi sebenarnya orang-orang NU nggak perlu lagi zikir-zikir simbolis. Karena ba'da sholat zikirnya udah panjang, benar nggak? Jadi zikir ba'da sholat itu yang kita olah lebih panjang. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka kita ini sepenting apakah di sisi Allah? Yaitu sepenting apakah Allah dalam kolbu kita. Jadi mulailah malam ini berzikir tidak lagi simbolis, tapi sudah ada latihannya, sudah ada zaman zikir kualitas. Nah, zikir kualitas itu tidak mungkin diperoleh kecuali belajar ma'rifatullah. Ya, awwaluddin ma'rifatullah, benar nggak? Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu teman Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau sama-sama ngaji di Aceh, lalu berangkat ke Madinah. Thariqahnya ada yang sama, ada yang beda. Syekh Yusuf, beliau juga berqadiriyah, berkhalwatiyah. Sedangkan Syekh Abdul Rauf, thariqahnya qadiriyah dan khalwa dan syatariyah. Berarti miripnya mereka di mana? Di qadiriyahnya. Itu menulis kitab, ya, yang kemudian menjadi buku wajib bagi para murid, dan menyebutkan dari kitabnya tentang thariqat Imam Kushashi, awwalu ma yajibu 'alal murid ma'rifatullah. Yang pertama yang wajib dipelajari seorang murid supaya zikirnya tidak lagi sekedar menghitung, tapi lebih daripada sekedar menghitung, mulai memahami yang punya nama. Gimana caranya? Ma'rifatullah. Kenal nama yang disebut. Itu sebabnya saya menghimbau diri saya sendiri dan para masyayikh, para kiai, ayo kita hidupkan kajian-kajian syarah Al-Asma'ul Husna. Ya, kebetulan kami secara online sudah buat kajian Asma'ul Husna. Dulu kita juga ada di Jakarta namanya Pondok Indah, tapi terbatas di ruang khusus. Kajian Al-Asma'ul Husna. Alhamdulillah pandemi jadi berhenti. Sampai sekarang belum sempat lagi mengulang. Terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu yang bukan Allah, apabila menyebut nama Allah dan kekasih-kekasih Allah disebut Al-Ismul A'zam, maka supaya kita kalau bertawassul itu ada rasa yang luar biasa, pelajari nama yang kita tawasuli.
Biasanya kita tawasul nyebut nama siapa aja? Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa lagi? Nabi Khidir. Wah, itu ngeri kali tuh. Ya. Nabi Khidir. Nabi Khidir masih ada nggak? Bener. Serius. Ada orang berani candaan ngejek Nabi Khidir itu ada sekarang. Ya. Ada yang berani memperolok Nabi Khidir, ngakunya aswaja. Saya meragukan keaswajaannya ya. Ya. Mungkin dia aswaja kali, bukan aswaja ya. Nabi Khidir hidup, itu ijma' ulama ahli tasawuf. Bukan lagi pendapat. Oh, ahli hadis beda, itu urusan mereka. Karena secara ilmu hadis, Nabi Khidir memang diperdebatkan. Ahli hadis, i'timad ilmunya apa? Hissi. Apa yang didengar, apa yang dilihat. Pakai indera. Kalau ahli zikir, ahli tasawuf, mereka pakai apa? Pakai kolbu, pakai roh. Maka kolbulah yang menentukan ini Khidir, ini bukan Khidir. Alaihi salatu wassalam. Jika kita bertawasul dengan seseorang, apalagi dia masih hidup, maka sesekali, sadar atau tidak, masyaikh para kiai, kita kalau bertawasul ke beliau, kadang beliau hadir di tempat itu walaupun sebentar. Cuma ujiannya ketemu Nabi Khidir itu, kan biasanya ujiannya kalau kiai-kiai kita nyebutin masalah sedekah mulu. Itu satu ciri. Tapi yang paling berat itu kiai-kiai yang suka berjidal dengan kelompok-kelompok aliran yang dianggapnya menyimpang. Ujiannya apa? Jika Nabi Khidir nyamar jadi orang yang menyimpang. Itu paling berat. Ujian Nabi Musa apa? Beliau mengatakan, ana a'lam, saya paling ngerti, paling berilmu. Ujian beliau siapa? Orang yang punya ilmu lain. Maka berdasarkan ini ada kaidah sirriyah, kaidah sir yang dapat kita ambil. Ujiannya orang-orang yang pewaris para nabi ketika bertemu orang yang diberikan ilmu yang lain daripada dirinya. Itu dia. Jadi kalau ketemu yang begitu, hati-hati, tidak boleh merendahkan. Ya, husnuzon kepada semua orang. Dan hindari mengatakan, oh di Makassar ini saya yang paling alim, hindari itu. Paling kalau ada yang ngomong yang paling sakti saya, waduh gawat ya. Tunggu ya. Biasanya langsung ada pelajaran habis itu. Kalau Allah masih sayang. Karena Allah sayang kepada Sayyidina Musa alaihissalam, Allah kemudian utuslah Nabi Khidir untuk ngajak orang yang paling alim ini ngobrol dengan yang alim dengan ilmu yang lain. Coba bayangin, Nabi Khidir melakukan hal-hal semua pantangan Nabi Musa. Maka itu kaidah yang kedua. Ujian Khidriyah itu, kita akan melihat amalan-amalan orang yang berlawanan dengan prinsip kita. Itu Khidriyah itu. Itu yang kita tawasulin itu, ya. Oh, ada teman saya dapat salam aja udah seneng banget. Dapat salam aja udah seneng banget. Tapi merendahkan Nabi Khidir, ya, itu nggak benar, ya. Dan salah satu sir para kiai NU dari masa ke masa yang saya tahu adalah muhadasah khidiriyah. Itu tertulis dari kitab Khatmul Aulia atau Siratul Aulia karya Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam ahli hadis semasa dengan Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah. Apa kata beliau? Salah satu ciri aulia pendiri NU wali nggak? Benar nggak nih? Yang kenceng dong, pendiri NU wali nggak? Makanya mereka punya namanya Musabbaat Khidriyah. Diamalin nggak di sini? Ini kalau boleh usul kepada pemimpin-pemimpin zikir, majelis zikir, silakan amalkan Musabbaat Khidriyah. Musabbaat 7 Khidriyah dari Nabi Khidir.
Disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa Ibrahim At-Taimi ketika umrah, beliau bertemu Sayyidina Al-Khidir setelah tawaf. Lalu ditanya oleh Ibrahim At-Taimi, "Man anta?" Ente siapa? "Ana Khidir." Kaget dia. Kalau gitu ajarkan saya. Diajarkanlah Musaba'at Khidriyah. Apa yang diamalkan dalam Musaba'at Khidriyah? Pertama, Al-Fatihah 7 kali. Ayat Kursi 7 kali. Apalagi? Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Qul wallahu ahad 7. Qul a'udzu falaq 7. Qul a'udzu binnas 7. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar 7. Shalawat 7. Apalagi? Istighfar 7. Lalu ada doa. Silakan cari di kitabnya. Ya. Itu doa luar biasa. Allahumma fa'al bi. Ya. Itu kalimat kepasrahan Nabi Khidir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma fa'al bi wa bihim ma anta ahlun wa la ta'fa'al bi wa la taf'al bina ma nahnu ahlun. Pendek doanya. Lalu disebutkan nama Ismul Azam. Jadi supaya tawassul khidriyahnya kuat, setahu saya dulu para masyayikh ketika mau istighosahan, mereka baca namanya Musaba'at Khidriyah. Baca itu. Ya. Silakan diamalkan. Kalau kurang mantap minta ijazahnya ke ulama-ulama di Jawa, ya. Di Kediri, di Jombang itu banyak ngamalin, ya. Cuma yang punya sanad Ihya Ulumuddin sudah bersambung kepada beliau. Ya, saya yakin beberapa masyayikh kita di sini memegang sanad Ihya Ulumuddin. Di jilid pertama bagian zikir di situ disebutkan supaya tawassulnya tambah kuat dan ciri-ciri Nabi Khidir berbicara ilmu, berbicara asrar, maka tawassulnya bukan lagi tawassul kuantitas, masuk kepada tawassul kualitas. Semoga Allah memberkahi pergerakan ini, memberkahi ulama-ulama Nahdliyin, ulama-ulama yang berjuang untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian dari kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.